Integrasi nasional di Indonesia. Di negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang mempunyai ragam suku, agama, ras dan budaya. Setiap daerah mempunyai keunikan atau khas sendiri, dengan perbedaan yang ada di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka terciptanya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia dan dikuatkan oleh ikrar para pemuda di seluruh pelosok Indonesia pada Kongres Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Supaya paham, tonton sampai selesai ya. Berikut pengertian integrasi nasional menurut para ahli sosial. Menurut Bapak Safrudin tahun 1996, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Bapak Riza Nur Arfani tahun 2001, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai konsep sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Ibu Juliati Suroyo tahun 2002, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan menurut Bapak Ramlan Surbakti tahun 2010, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Pengertian integrasi nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1989 terbagi menjadi dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat, sedangkan nasional adalah kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional. Sekarang mari kita perhatikan konsepnya. Konsep integrasi nasional ada tiga, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi budaya. Integrasi politik sendiri yaitu dimensi vertikal, menyangkut hubungan elit dengan massa guna menjembatani perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dan dimensi horizontal, menyangkut masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Lalu integrasi ekonomi yaitu saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan penghapusan hambatan-hambatan antar daerah. Dan yang terakhir adalah integrasi budaya, yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berada dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan dan kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat.
Integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku, perilaku integrasi. Myron Weiner. Faktor-faktor integrasi nasional dibagi 3, yaitu faktor pendorong, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Pengertian faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Di antaranya, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah bangsa Indonesia, adanya ideologi nasional, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu, serta adanya ancaman dari luar. Pengertian faktor pendukung adalah penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan, serta adanya semangat dalam bergotong royong. Lalu ada juga faktor penghambat, yaitu faktor penghambat integritas nasional. Di antaranya, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, serta adanya sikap dan pandangan terhadap ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan pembangunan. Berikut contoh-contoh dari ketiga faktor tersebut. Pendorong, adanya musuh bersama yaitu berjuang bersama melawan kolonialisme. Pendukung, semangatnya untuk persatuan dan kesatuan dengan Sumpah Pemuda. Dan penghambatnya adalah bentrokan antar warga karena perbedaan pendapat. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa share, like, and subscribe.